Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abednego Adi Setiawan, jurusan Teknik Sipil NPM 2022-2012010082P, mata kuliah teknologi bahan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemaparan materi teknologi bahan. Yang pertama, teknologi bahan konstruksi beton. Pengertian umum beton. Beton adalah campuran antara semen Portland atau semen hidrolik yang lain, agregat halus, agregat kasar, dan air dengan atau tanpa bahan tambahan yang membentuk massa padat. Beton bertulang merupakan beton yang ditulangi dengan luas dan jumlah tulangan yang tidak kurang dari nilai minimum yang disyaratkan dengan atau tanpa prategang, dan direncanakan berdasarkan asumsi bahwa kedua bahan tersebut bekerja sama dalam memikul gaya-gaya. Karakteristik pada beton. Karakteristik pada beton meliputi bahan penyusunan mudah didapat, tidak mengalami pembusukan dan tahan lama, daya tahan kuat tekan tinggi, tahan terhadap temperatur tinggi, anti korosi dan mudah diolah, dan yang terakhir, biaya perawatan rendah. Kekurangan beton. Kekurangan beton meliputi cenderung lemah terhadap gaya tarik, daya pantul suara besar, berat jenis beton tinggi, beton yang sudah jadi tidak bisa didaur ulang, jika sudah dibentuk keras sukar diubah kembali, membutuhkan cetakan sebagai media pembentuk beton, dan yang terakhir, pelaksanaan membutuhkan ketelitian, pengawasan, serta etos kerja yang tinggi. Homogen. Homogen artinya semua bahan tercampur dengan baik dan tidak mengalami segregasi pemisah bahan-bahan penyusun. Strength. Kelebihan maupun kekuatan menunjukkan bahwa ada kesalahan yang kita lakukan, baik pada pemilihan bahan, pengaturan komposisi, pencampuran maupun perawatan beton. Strength artinya sebuah beton mempunyai kekuatan seperti yang kita rencanakan. Durable, keawetan beton juga minimal sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Biasanya beton merupakan daya awet hingga 40-50 tahun. Setidaknya beton yang sudah berumur 40 tahun sudah diganti. Ekonomik, harga yang ekonomis mudah bukan berarti harganya murah. Ekonomis berarti pelaksanaan dan pemakaian beton memenuhi standar efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Material penyusunan beton. Ada semen, agregat kasar, agregat halus, admixtur, dan air. Di dalam campuran beton, air mempunyai dua fungsi. Yang pertama, untuk memungkinkan reaksi kimia yang menyebabkan pengikat dan berlangsungnya pengerasan. Dan yang kedua, sebagai pelindung ataupun kerikil pasir dan semen agar mudah pencetakan. Syarat umum air untuk pencampuran beton. Air yang digunakan pada campuran beton
harus bersih dan bebas dari bahan-bahan merusak yang mengandung oli, asam, alkali, garam, bahan organik, ataupun bahan-bahan lainnya yang merugikan terhadap beton atau tulangan. Air pencampur yang digunakan pada beton prategang atau pada beton yang di dalamnya tertanam logam aluminium, termasuk air bebas yang terkandung dalam agregat, tidak boleh mengandung ion klorida dan dalam jumlah yang membahayakan. Semen merupakan bahan campuran yang secara kimiawi aktif telah berhubungan dengan air. Semen berfungsi sebagai perekat agregat dan juga sebagai bahan pengisi. Syarat mutu semen. Semen harus memenuhi salah satu dari ketentuan berikut. Yang pertama, SNI 15249 1994 semen Portland. Yang B, spesifikasi semen blended hidrolis ASTM C595 kecuali tipe S dan tipe SA yang tidak dapat diperuntukkan sebagai unsur pengikat utama struktur beton. Dan yang terakhir, spesifikasi semen hidrolis ekspansif ASTM C845. Agregat dalam fungsinya hanya sebagai pengisi, akan tetapi hal ini justru penting karena agregat akan menentukan sifat motar suatu beton. Agregat biasanya dibedakan menjadi dua agregat kasar, contohnya kerikil, dan agregat halus, contohnya pasir. Menurut PBI, agregat halus memenuhi syarat. Agregat halus harus terdiri dari butiran-butiran tajam, keras, dan bersifat kekal, artinya tidak hancur oleh pengaruh cuaca dan temperatur, seperti terik matahari, hujan, dan lain-lain. Admixtur. Admixtur menambah keawetan, mengurangi segregasi, menghasilkan struktur beton yang baik, menambah kekuatan pada beton, mengurangi kehilangan nilai slump, mengurangi sifat penetrasi, mencegah perubahan volume, mengurangi kolusi panas, mengurangi kapilaritas air, mengurangi korosi, mempercepat waktu pengikatan, dan yang terakhir, memodifikasi beton, grouting, dan mortar. Syarat mutu admixtur harus memenuhi ASTM C495 Standard Specification for Chemical Admixture for Concreted. Produsen bahan tambahan harus menyatakan bahwa tertulis bahwa bahan yang disediakan untuk suatu pekerjaan beton adalah sama dengan bahan yang diujikan untuk memenuhi persyaratan mutu. Produsen bahan-bahan tambahan yang akan dipakai untuk beton praktekan harus menyatakan secara tertulis kadar klorida di dalam bahan tambahan tersebut, kadar yang klorida yang sudah ditambahkan selama pembuatannya. Curing atau perawatan beton dilakukan saat beton sudah mulai mengeras dan bertujuan untuk menjaga agar beton tidak cepat kehilangan air dan sebagai tindakan menjaga kelembapan atau suhu beton sehingga beton dapat mencapai bentuk beton yang diinginkan. Demikian hasil pemaparan presentasi saya. Semoga berkenan bagi pembaca maupun pemelihatnya. Sekian, terima kasih.